Berawal dari modal 100.000 hingga sekarang sudah menghasilkan omset puluhan juta. Baik, sobat Kang Laundry, kali ini saya videonya agak berbeda ya. Saya ingin berbagi perjalanan menjalani laundry selama 4 tahun setengah ya. Mulai dari saya modal 100.000 dengan menggunakan setrika listrik, dan sekarang alhamdulillah ya sudah memiliki 4 setrika ya, setrika 1, setrika 2, setrika 3, dan setrika 4 di sana ya, yang ini sedang pada istirahat ya. Nah, jadi perjalanannya itu cukup panjang, 4 tahun setengah. 1 tahun saya masih merintis ya. 1 bulan pertama saya menggunakan setrika listrik ya. Kemudian ya, itu yang saya bilang tadi modal 100.000. Kenapa 100.000? Karena 100.000 itu saya gunakan hanya untuk beli plastik ya, beli parfum ya. Kemudian bikin spanduk Jabar Laundry ya. Nah, seperti itu. 1 bulan pertama saya menggunakan setrika listrik, dan alhamdulillah omset sudah mulai ada ya. Akhirnya saya beli satu setrika yang ini dulu ya. Satu setrika yang ini yang paling lama banget setrikanya. Satu setrika 4 tahun yang lalu. Kemudian seiring dengan waktu berjalan, customer semakin menambah. Nah, yang paling menarik teman-teman, saya itu tidak pernah menggunakan promo cuci 8 kilo, cuci 10 kilo ya. Cuci 10 kilo bayar 2 kilo, bayar 8 kilo ya, atau cuci 8 kilo, ataupun cuci 5 kali gratis 1 kupon. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Apa yang saya lakukan hingga sekarang, saya sudah mempunyai 4 tukang setrika. Yang saya lakukan yang pertama adalah menjaga kualitas ya. Mungkin teman-teman sudah melihat ya, tagline di laundry itu rata semua, bersih, rapih, wangi ya. Nah, itu sudah biasa ya, tagline seperti itu. Nah, bersih yang sebenarnya itu seperti apa? Pastikan dalam proses bersih itu ya, kita harus memenuhi standarnya ya. Banyak banget standar bersih itu seperti apa ya. Mulai dari pemilihan deterjennya ya, kita tidak bisa memakai deterjen yang biasa-biasa saja. Kemudian proses mencucinya ya, kita harus dipisahkan mana yang pakaian gelap, mana pakaian terang, mana pakaian kotor, mana pakaian kurang kotor ya. Mana pakaian luntur, mana tidak pakai luntur. Proses cucinya harus dibersihkan supaya benar-benar mendapatkan hasil yang benar-benar bersih ya. Nah, banyak orang ya bersih itu hanya dicuci aja udah bersih, tidak bau, tidak apek ya, udah dianggap bersih ya. Tapi tidak seperti itu. Kemudian rapihnya teman-teman. Nah, sering saya teman-teman kalau boleh perhatikan, setiap saya posting video ya, setrika saya itu padahal sudah pakai setrika uap tapi masih bulak-balik ya teman-teman. Bahkan ada yang komen, kenapa sudah pakai setrika uap tapi setrikanya harus dibalik-balik ya. Saya menjaga yang namanya kualitas ya, menjaga yang namanya kualitas. Jadi saya dibolak-balik setrikanya supaya benar-benar rapih seperti ini ya, benar-benar rapih seperti ini. Jadi yang ketiga, parfum. Nah, parfum banyak orang yang abai ya, abai terhadap parfum. Buat apa pakai parfum mahal-mahal katanya, ngurangi keuntungan dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, kalau parfum kita udah bagus, maka omset kita juga akan naik ya. Nah, akan naik. Saya menaikkan omset tanpa melakukan promo-promo banting harga dan lain sebagainya, tetap harga standar ya, harga standar. Bahkan saya di lingkungan saya orang 6.000, saya 7.000. Di lingkungan saya cuci gosok aja 3.000, saya 4.000 ya. Karena itu saya pakai prinsip kualitas ya. Nah, untuk perlengkapannya teman-teman ya, perlengkapannya saya angsur-angsur ya. Untuk mejanya sendiri teman-teman boleh dilihat ya, saya hanya menggunakan meja biasa saja ya. Lihat, ini meja yang saya pakai ya. Meja yang saya pakai nggak rapi-rapi amat, bikin sendiri ya. Cuman ya, ini saya bolongin ya teman-teman ya. Mejanya saya bolongin kecil-kecil ya. Jadi nggak basah ke busa teman-teman. Nah, kenapa nggak basah bang ya? Karena kita menggunakan yang namanya perlak ompol, tapi posisi dibalik ya teman-teman. Posisi dibalik ya. Nah, semua meja seperti itu ya. Nah, ini lihat perlak juga ya. Ya, papan semua, nggak ada meja buatan ya. Bahkan ini bekas meja kasir ya. Bayangin bekas meja kasir ya. Perlak ompol, ini pun perlak ompol sama, kayu semua ya, untuk pemilihannya kayu. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah, meskipun dengan peralatan seadanya ya yang kita miliki, nah ini yang kita tinggal kirim aja ya. Tinggal kirim aja, dan sekarang ya sudah punya 4 karyawan ya. Dimulai dari omset dimulai dari modal 100.000 ya. Kemudian ya perlahan-lahan saya lengkapi yang namanya dryer ya. Dryer kita udah ada, walaupun tidak sekeren orang, tapi ya nggak apa-apa ya. Yang penting omsetnya dan hasilnya ya, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian saya merambah ke dunia satuan, mulai dari karpet, stoler ya, gerobak bayi, stoler ya, seperti spring bed, sofa. Kita sudah membuat layanan satuan. Jadi kita udah lengkap banget ya, bed cover dan lain sebagainya. Sepatu, helm kita sudah terima ya. Jadi buat teman-teman yang para pengusaha laundry ya, yang pengen belajar atau pengen
berkecimpung di dunia laundry, teman-teman nggak usah mikir modal dulu harus berapa puluh juta, harus berapa mesin dan lain-lain. Mulai aja dulu ya, mulai aja dulu. Yang penting teman-teman modalnya adalah kualitas kerja teman-teman ya, kualitas kerja teman-teman. Nggak usah mikirin dulu modal ya. Mau modal 1 juta, 10 juta, 100 juta, kalau kualitas nggak bagus ya teman-teman, insya Allah teman-teman akan melakukan yang namanya promo besar-besaran, jor-joran untuk melakukan perekrutan customer ya, untuk menarik customer. Nah, itu hal yang menurut saya kurang bagus ya, kurang bagus. Mending teman-teman pondasinya aja, pondasinya itu benar-benar kita bagus sih, karena laundry itu jasa ya, jasa itu jasa itu kualitas ya yang dicari customer. Karena market laundry itu ada banyak ya, ada 3. Ekonomi menengah ke bawah, menengah, dan ke atas. Nah, kalau kita pengen menengah ke atas, otomatis kita harus menengah dan menengah ke atas harus memprioritaskan kualitas ya. Nggak apa-apa tampilan jelek teman-teman, tampilan jelek, acak-acakan seperti ini ya. Yang penting kualitas dan customernya puas ya, sehingga omsetnya melimpah-limpah ya buat teman-teman. Sekali lagi, jangan berfokus kepada yang namanya modal dulu ya, modal dulu, tapi fokuslah sama kualitas dulu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ketika teman-teman hari pertama buka laundry, teman-teman kerja teman-teman pandangin, lihatin kira-kira teman-teman bagus, puas nggak dengan kerjaan teman-teman. Kalau belum puas, ulangi lagi kerjaan itu sampai benar-benar puas. Anggaplah teman-teman sedang bekerja di laundry orang ya, seperti itu. Semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.